Kemudian ada nama anggota, yang pertama saya, Al-Fatih Ramadan dengan nomor NPM akhir 265, kemudian Ahmad Rafi Maulana dengan nomor NPM akhir 278, kemudian ada Nazwa Olivia Devita dengan NPM akhir 336, kemudian ada Jazira Berlin Nirwana dengan NPM akhir 343, kemudian ada Rizka Putri dengan NPM akhir 353, kemudian ada Alvina Chandrika dengan NPM akhir 370. Kemudian ada nama anggota, yang pertama saya, Al-Fatih Ramadan dengan nomor NPM akhir 265, kemudian Ahmad Rafi Maulana dengan nomor NPM akhir 278, kemudian ada Nazwa Olivia Devita dengan NPM akhir 336, kemudian ada Jazira Berlin Nirwana dengan NPM akhir 343, kemudian ada Rizka Putri dengan NPM akhir 353, kemudian ada Alvina Chandrika dengan NPM akhir 370. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Eriska Putri Fitratul Ilma dengan akhiran NPM 353. Nah, kenapa sih komunikasi merupakan pekerjaan seorang manajer? Di sini manajer memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi dalam organisasi. Mereka harus mampu mengelola informasi internal seperti instruksi kerja atau kebijakan dan informasi eksternal seperti umpan balik pelanggan atau perubahan pasar. Komunikasi ini harus diarahkan oleh tujuan, dilakukan secara strategis dan menggunakan metode yang sesuai agar efektif. Artinya, sebagai seorang manajer harus mampu mengelola berbagai informasi baik dari internal maupun eksternal agar dapat menjalankan perusahaannya dengan efektif. Untuk proses komunikasi dimulai dari pengirim, yaitu siapapun yang ingin menyampaikan ide atau informasi. Lalu pesan akan dikodekan, disampaikan melalui saluran tertentu, dan diinterpretasikan oleh penerima. Nantinya respon dari penerima atau umpan balik menjadi penanda apakah komunikasi sudah berjalan dengan baik atau belum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai berkomunikasi dengan orang lain. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nazolivia Devita Ramadhani, NPM 240130100336. Jadi berkomunikasi dengan orang lain itu merupakan proses pertukaran informasi, ide, pikiran, dan perasaan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk saling memahami, membangun hubungan, serta memengaruhi satu sama lain secara efektif. Nah, jadi di berkomunikasi dengan orang lain ini terdapat 5 aspek. Yang pertama yaitu saluran komunikasi. Nah, saluran komunikasi itu merupakan jalur atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima. Lalu pemilihan saluran yang tepat itu sangat penting agar pesan dapat diterima dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Efektivitas sebuah saluran komunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, adapun karakteristik kapasitasnya itu yang pertama ada kemampuan menangani banyak tanda dalam satu waktu. Saluran komunikasi yang baik mampu menyampaikan berbagai sinyal komunikasi secara bersamaan seperti kata-kata, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan intonasi suara. Percakapan tatap muka adalah contoh saluran yang mampu menangani banyak sinyal sekaligus sehingga pesan menjadi lebih jelas. Yang kedua, kemampuan menyediakan umpan balik dua arah. Komunikasi yang efektif memerlukan adanya respon dari penerima pesan. Saluran seperti percakapan langsung atau telepon memungkinkan umpan balik terjadi secara real time sehingga meminimalisir kesalahpahaman. Yang ketiga yaitu kemampuan menetapkan fokus pribadi. Dalam komunikasi yang bersifat pribadi, penting agar lawan bicara merasa diperhatikan. Saluran seperti percakapan tatap muka memberikan nuansa personal dan intim karena kita dapat memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara. Nah, terdapat contoh media komunikasi. Yang pertama ada percakapan tatap muka, yaitu saluran paling efektif karena mencakup unsur verbal dan non-verbal, cocok untuk topik penting atau sensitif. Lalu yang kedua itu ada telepon, tidak memungkinkan komunikasi visual, namun tetap efektif untuk komunikasi langsung yang cepat. Yang ketiga ada pesan elektronik atau email, digunakan dalam komunikasi resmi atau formal, memungkinkan dokumentasi pesan.
Lalu yang keempat ada olah pesan instan atau chat, cepat, efisien, dan sering digunakan dalam situasi casual atau semi formal. Lalu yang terakhir itu ada surat dan memo tertulis, digunakan dalam lingkungan kerja untuk menyampaikan informasi resmi atau administratif. Nah, oke. Aspek yang kedua itu terdapat berkomunikasi untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Jadi komunikasi itu tidak hanya sekedar menyampaikan fakta, tetapi juga dapat digunakan untuk membentuk opini, mengubah sikap, dan memengaruhi tindakan orang lain. Komunikasi persuasif digunakan dalam berbagai konteks, seperti bisnis, pendidikan, politik, hingga kehidupan sehari-hari. Nah, adapun lagi komunikasi itu tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga membujuk dan memengaruhi orang lain. Nah, jadi tujuan dari komunikasi itu kadang bukan hanya agar lawan bicara tahu sesuatu, tapi agar mereka setuju, tergerak, atau melakukan sesuatu. Nah, persuasi yang efektif itu harus, menyimak kebutuhan dan minat orang lain. Kita tidak bisa membujuk seseorang jika tidak memahami apa yang mereka butuhkan atau inginkan. Itu sebabnya mendengarkan menjadi kunci utama. Lalu mengajak orang untuk mencari solusi bersama. Pendekatan yang memaksakan kehendak seringkali membuat orang menolak. Sebaliknya, jika kita mengajak dan melibatkan orang dalam pengambilan keputusan, mereka akan lebih terbuka. Menggunakan pendekatan logis dan emosional. Gabungan antara argumen yang rasional dan pendekatan yang menyentuh emosi akan lebih efektif dibandingkan hanya salah satu. Lalu yang terakhir itu menciptakan rasa percaya dan kredibilitas. Komunikator yang dipercaya lebih mudah mempengaruhi orang lain. Hal ini bisa dibangun melalui kejujuran, konsistensi, dan kemampuan mendengarkan. Oke, aspek yang selanjutnya itu ada perbedaan gender dalam komunikasi. Jadi cara perempuan dan laki-laki berkomunikasi itu seringkali berbeda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan psikologis. Memahami perbedaan ini penting agar komunikasi itu tetap efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, jadi untuk perempuan itu mereka seringkali mengutamakan hubungan dan perasaan. Perempuan cenderung berkomunikasi untuk menjalin hubungan dan menunjukkan empati. Mereka lebih banyak menggunakan kata-kata yang menenangkan. Lalu bahasa tubuh mereka itu lebih ekspresif, kontak mata yang lembut, lalu anggukan dan ekspresi wajah yang ramah sering terlihat dalam komunikasi perempuan. Duduk dengan postur tertutup, posisi duduk perempuan itu biasanya rapat dengan tangan berada di pangkuan atau dekat tubuh. Lalu perempuan juga seringkali menghindari konflik langsung. Dalam percakapan perempuan itu cenderung menyampaikan kritik secara halus dan memilih kata-kata yang sopan. Mereka juga lebih banyak mendengarkan dan menyisipkan respon pendek seperti ya, benar, saya setuju untuk menunjukkan keterlibatan. Lalu laki-laki itu seringkali fokus pada isi dan hasil komunikasi. Laki-laki cenderung menyampaikan pendapat secara langsung dan lugas. Bahasa tubuhnya itu kuat dan dominan, kontak mata tajam, gerakan tangan besar, dan postur tubuh terbuka menunjukkan kepercayaan diri. Mereka juga mengambil ruang lebih besar saat duduk. Ini bisa menunjukkan rasa percaya diri atau dominasi dalam diskusi. Mereka juga lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Dalam situasi kompetitif, laki-laki bisa lebih dominan, mengambil alih pembicaraan. Dan juga mereka cenderung menantang opini untuk memperdebatkan ide, bukan karena tidak setuju secara pribadi, tapi sebagai cara untuk menguji logika. Nah, aspek yang keempat itu ada komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal itu merupakan bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Ini bisa berupa ekspresi wajah, bahasa tubuh, nada suara, intonasi, bahkan jarak antar individu saat berbicara. Nah, komunikasi nonverbal eh untuk sumber komunikasi nonverbal itu sendiri terdapat 3, yaitu verbal, vokal, dan timbre. Vokal itu seperti intonasi atau tekanan pada kata tertentu, itu verbal. Lalu kalau vokal, nada suara bisa memperlihatkan emosi, misalnya nada tinggi saat marah. Lalu timbre, kualitas atau warna suara mempengaruhi cara pesan diterima, suara lembut maupun suara tajam. Lalu bisa juga dari ekspresi wajah, bisa menunjukkan emosi secara langsung, seperti senyum, menandakan ramah, alis kerut, menandakan marah atau bingung. Kontak mata juga penting untuk menunjukkan kepercayaan dan perhatian. Lalu gestur dan gerakan tubuh itu memperkuat pesan. Gerakan tangan seperti menjelaskan bisa menambah kejelasan pesan, tapi jika berlebihan itu dapat mengganggu juga. Lalu aspek yang kelima terdapat menyimak.
Nah, menyimak ini bagian dari komunikasi yang sering dilupakan, padahal kemampuan menyimak yang baik sangat menentukan keberhasilan komunikasi. Menyimak berarti benar-benar memperhatikan dan memahami pesan yang disampaikan, bukan sekedar mendengar. Nah, penyimak yang baik itu menemukan bidang yang menarik dan bersikap fleksibel, lalu berusaha keras untuk menyimak. Nah, jadi, penyimak yang baik itu tidak memotong pembicaraan, tidak bermain ponsel, dan menunjukkan minat lewat kontak mata. Lalu mereka juga tubuhnya condong ke depan, anggukan kecil dan ekspresi wajah aktif itu mendukung komunikasi. Mereka, penyimak yang baik itu juga fleksibel terhadap sudut pandang yang berbeda, tidak langsung menghakimi atau menolak ide yang berbeda, tetapi mendengarkan sampai tuntas. Lalu mereka juga menggunakan kecepatan berpikir untuk menganalisis. Pikiran manusia bisa memproses informasi lebih cepat dari laju bicara, sehingga waktu ini bisa digunakan untuk memahami makna tersembunyi atau menyimpulkan inti pesan. Lalu mereka juga mampu menimbang, mengevaluasi, dan merespon dengan tepat. Menyimak bukan hanya menerima informasi, tetapi juga memberi tanggapan yang relevan, bertanya, atau menyampaikan umpan balik. Sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskan, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Alvina Candika Kartika Dewi dengan NPM 2401301037. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi. Jadi komunikasi organisasi sendiri ini merupakan proses pertukaran informasi, ide, dan pesan yang berlangsung di dalam dan di luar organisasi. Tujuannya untuk mendukung pencapaian tujuan bersama dengan melibatkan komunikasi antar individu, tim, divisi, hingga pihak eksternal. Nah, tujuan lainnya itu untuk menyampaikan instruksi, membangun hubungan kerja yang efektif, mengkoordinasikan tugas, menyelesaikan konflik, serta meningkatkan produktivitas dan kerjasama antar anggota organisasi. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Jenis-jenis komunikasi dalam organisasi ini ada 4. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal. Ini mengalir dari atasan ke bawahan atau sebaliknya, berguna untuk instruksi dan laporan. Yang kedua ada komunikasi horizontal, terjadi antara individu setingkat untuk koordinasi kerja yang lebih efektif. Yang ketiga ada komunikasi diagonal, melibatkan komunikasi lintas departemen dengan jabatan berbeda, mempercepat koordinasi antar fungsi. Dan yang keempat, ada komunikasi eksternal, menghubungkan organisasi dengan pihak luar seperti pelanggan, pemasok, dan media. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Sebelum itu, perkenalkan saya Jaja Rebel Nirwana dengan akhiran NPM 343. Di sini saya akan membahas mengenai inovasi dalam komunikasi organisasi. Nah, dalam organisasi juga membutuhkan inovasi dalam komunikasinya. Ini tuh terdapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada dialog, yaitu proses komunikasi yang memungkinkan orang-orang memahami satu sama lain dari berbagai sudut pandang. Nah, jadi hal ini tuh lebih tentang keterbukaan untuk mendengarkan dan bertukar pikiran. Lalu yang kedua, komunikasi krisis. Nah, manajer perlu menguasai keahlian komunikasi dalam situasi krisis. Contohnya itu ketika mereka harus tetap fokus dan bisa mengkomunikasikan berita buruk dengan cara yang tidak memperburuk keadaan. Lalu yang ketiga, umpan balik dan pembelajaran. Nah, hal ini tuh digunakan untuk menilai apakah komunikasi yang dilakukan sudah efektif apa belum. Nah, selain itu, feedback juga membantu dalam proses pengembangan dan perbaikan komunikasi. Lalu yang keempat, atau yang terakhir ini iklim kepercayaan dan keterbukaan. Nah, hal ini tuh lingkungan komunikasi yang terbuka dan jujur penting supaya karyawan itu merasa aman untuk menyampaikan pendapat tanpa takut dihukum atau disalahkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.